Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ini dari Mizanul Amal. Jadi katanya Ghazali, ya pingin bahagia itu simple. Kita sudah punya semua fasilitasnya. Allah sudah ngasih kita. Apa yang dikasih? Kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Semuanya nikmat. Yang pertama, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu ranking. Ranking paling atas itu nikmat ukhrawiyah, nikmat besok di akhirat. Sukar dijelaskan, percayalah saja. Karena kalau dijelaskan, penjelasannya pasti tidak bisa eksak. Hasilnya biasanya malah debat. Besok di akhirat kayak gimana? Berapa ya dinginnya surga? Berapa ya panasnya neraka? Kira-kira di surga itu kalau pakai AC itu berapa PK kira-kira? Yang itu susah membayangkan. Ngomong yang eskatologis itu hanya bisa dipercaya. Tapi di sana digambarkan nikmat luar biasa. Cuma kenikmatan surga tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak ketemu dengan nikmatnya jiwa, keutamaan nafsiyah. Kalau di dunia ini jiwamu galau, tidak tenang, entah karena apa, tidak mutmainnah, ya kamu tidak akan ketemu kenikmatan ukhrawi. Makanya kan di Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau makomnya jiwamu belum nyampe mutmainnah, kamu tidak akan ketemu nikmatnya ukhrawi. Jadi jiwamu harus stabil dan nikmat dulu. Kalau di Mizanul Amal, cari nikmatnya jiwa gimana Pak? Yang pertama, akalmu. Dia akan merasa nikmat dengan ilmu. Jadi kita punya akal, bagian dari jiwa kan akal itu. Dia akan nikmat kalau dapat ilmu. Maka sering-seringlah ngasih gizi ke akalmu dengan ilmu. Semakin banyak dia dikasih suplemen ilmu, semakin dia akan merasa senang dan aman. Paham itu bikin tenang, tidak paham itu bikin galau. Teori paling gampang itu. Maka akalmu kasihlah dia kenikmatan dengan ilmu. Terus dirimu, maksudnya kedirianmu, pribadimu, bikinlah dia nikmat dengan warok. Warok itu menjaga diri. Jangan ngawur hidupmu kalau pengen tenang. Ya rumus paling gampang, jangan lakukan yang haram, yang maksiat, jauhi yang syubhat. Kalau kalian jauh dari 3 hal ini, pribadimu akan merasa tenang. Jangan ketipu oleh enak sementaranya yang haram dan yang maksiat, apalagi yang syubhat. Jadi kalau akalmu selalu dapat suplemen ilmu dan dirimu terjaga dari yang jelek-jelek, kamu akan nyaman, jiwamu akan tenang. Terus yang ketiga, meskipun begitu, kamu juga harus memanjakan jiwamu dengan kesungguhan dan keberanian. Hiduplah yang serius, hiduplah yang punya cita-cita, punya target, dan berani. Yang keempat, adil. Adil itu hiduplah secara proporsional, baik di level fisik maupun di level rohani. Jadi proporsional itu ya yang harusnya 10 dikasih 10, yang harusnya 1 dikasih 1.
Fisik itu adil, kalau sehari butuh makan 3 kali, ya dikasih 3 kali. Itu adil. Rohani itu adil, ya sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya sudah waktunya nikah, ya nikah aja. Sudah jatuh cinta, waktunya pacaran, ya jatuh cinta aja, enggak apa-apa. Nggak usah dibendung-bendung, saya anti pacaran Pak, nggak mau jatuh cinta Pak. Kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja, kenapa enggak? Wong itu fitrah. Yang nggak boleh kan melampiaskannya kayak gimana. Tapi yang fitrahmu untuk suka pada lawan jenis, bukan yang sesama jenis loh ya. Itu penuhilah, nggak apa-apa. Kalau ini terpenuhi, kamu akan utama jiwamu, nafsiyahmu tenang, mutmainnah, baru kamu dapat kenikmatan ukhrawi. Cuma syaratnya tidak akan sempurna jiwamu tenang kalau badaniyahmu tidak sempurna. Ya kayak tadi loh, kalau fisiknya tidak adil, waktunya ada makannya kamu puasa terus, harusnya ada tidurnya kamu pakai melek terus, jiwamu juga tidak akan tenang, tidak akan mutmainnah. Harusnya kamu kawin malah bisa 4 kok malah tidak kawin-kawin, itu tidak mutmainnah. Harus dibikin tenang. Karena nafsu itu kalau tidak kamu tenangkan, lama-lama dia akan meledak. Karena dia nuntut terus disuruh bungkem, nuntut terus disuruh bungkem. Pada saatnya dia akan menyusahkanmu. Sama kan kadang-kadang santri itu waktu di pondok tidak boleh lihat TV, tidak boleh baca koran, tidak boleh bawa HP, tidak boleh itu. Begitu keluar dari pondok kuliah, dia yang pertama nyari pacar. Karena kemarin nggak boleh apa-apa, sekarang kumat. Ya, jadi ndak, badaniyahnya beres dulu. Kalau badaniyahnya nggak beres, jiwamu ndak akan beres. Kaya dulu, punya istri dulu, pinter dulu, fasilitas dulu, baru jiwanya bisa tenang. Jadi badaniyah. Kalau rumusannya Ghazali, paling gampang untuk ngecek apakah badaniyahmu sudah nikmat, sudah bahagia, yaitu yang pertama sehat, yang kedua kuat. Sehat itu kan berarti fit. Apa ada sehat yang tidak kuat? Ya banyak. Saya sehat Pak, cuma tidak terlalu kuat. Nah, olahraga biar kuat, ya kan? Tidak cukup sehat tapi juga harus kuat. Yang ketiga elok. Elok itu cakep. Jangan khawatir, setiap orang cakep sesuai perspektifnya masing-masing. Tidak apa-apa, ya. Kamu semua orang cakep, jangan khawatir. Nah, bahagialah. Kalau enggak, kamu enggak akan bahagia jiwamu. Kalau kamu tiap hari aku kok jelek itu, enggak akan bahagia hidupmu. Anggap aja cakep, wis tau, cok khawatir. Payu. Ya. Itu kan kamu mikir, jangan-jangan ada yang gelisah Pak, apa ada yang mau besok sama saya Pak? Pasti ada. Asal standarmu jangan tinggi-tinggi. Ya. Jadi sehat, kuat, cakep, dan yang terakhir, yakinlah bahwa kamu panjang umur. Tenang mesti kamu. Sehat. Ketika kamu sehat kan kamu ceria sayang. Kuat juga gandengannya sehat. Mau apa-apa sanggup, itu kan kuat. Jalan kemana ayo. Cakep. Jadi kamu merasa pokoknya tidak ada celahnya diriku ini. Allah ngasih aku lengkap, alhamdulillah. Dan panjang umur. Orang yang merasa punya kualifikasi 4 ini secara badaniyah, maka dia sebenarnya sedang bahagia secara fisik. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afwu minkum. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.